yang harus kita pupuk semangat berbagi ini. Kalau memang jujur betul imanmu, maka kau pasti akan sodako benar. Orang yang benar itu Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang membenarkan. Selesai baca Quran, Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sodakoh, bukti benar imanmu betul. Kalau cuma syahadat, semua orang bisa. Kalau cuma sekedar sholat, semua orang mampu. Tapi ketika sodakoh, apa bukti imanmu? Lautan kan kudaki. Oh, salah. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Ngomong, buktinya mana? Majulah, Bang Riau Kepri, tumbuhlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di bulan baik, hari baik, di waktu yang baik. Tapi jangan lupa kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah. Dalam riwayat lain walam yubda bi bismillah. Kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah fahuwa aqta. Amal itu putus. Artinya putus, ya di dunia berhasil, sukses, kenyang, tenang, adem, ayam, kaya, tapi tidak bisa jadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala perbuatan kita diawali dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu riwayat lain menyebut bihamdillah. Singkat saja, pendek. Alhamdulillah. Paling pendek. Kalau mau panjang, alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau biasanya dalam kata sambutan, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu itu ada namanya waktu yang paling dicari-cari, dipilih-pilih menjadi rebutan, prime time. Kalau di bulan suci Ramadan, waktu prime time itu habis sholat tarawih. Habis sholat isya, tarawih, rata-rata kajian begitu semua. Kajian antar ustadz di grup-grup Zoom, streaming. Makanya kita pun punya kajian begitu juga. Kalau hotel, ada tempat yang paling mahal, suite room. Ada halaman, ada kolam renang, ada biasa aja. Tapi ada tempat paling mahal. Kalau waktu ada tempat yang paling spesial, prime time. Nah, 12 bulan dalam 1 tahun itu, mana prime time itu? Dialah satu-satunya yang disebut Allah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan. Ramadan. Dari 3 huruf. Ra, mim, da. Ramadan artinya panas. Disebut panas karena tenggorokan kita panas kering. Karena tidak minum, haus. Disebut juga panas karena dia adalah panas yang membakar. Membakar besi yang berkarat. Bagaimana supaya kita mau lepaskan karatnya? Dibakar dengan panas yang luar biasa. Jadi setiap bulan-bulan itu ada maknanya. Saya sendiri lahir bulan Mei. Sampai sekarang saya tidak tahu apa arti Mei itu. Maybe yes, maybe no. Tidak tahu maknanya. Tapi bulan-bulan yang ada dalam Islam itu penuh dengan makna. Sesuai dengan keadaan kita. Ramadan bisa saja terjadi bulan Desember, bulan Januari, musim dingin, kan nggak panas. Cuacanya tidak panas, tapi leher panas. Nah, lalu kemudian sekarang orang risau. Seumur-umur Ustadz, Ramadan musim panas pernah, Ramadan musim dingin pernah, Ramadan musim asap pernah, Ramadan musim, tapi Ramadan musim pandemi virus corona COVID-19 baru sekarang Ustadz. Loh,
Apa bedanya? Ramadan itu kan cuma dua. Yang satunya malam. Mana yang lebih dulu, malam apa siang-siang atau malam? Siang malam, kalau gitu siang duluan, malam duluan. Dari mana Ustaz katakan malam duluan? Kita tarawih dulu baru puasa, bukan puasa dulu baru tarawih. Malam dulu. Malam. Terus siang. Malamnya diisi dengan qiyam. Qiyam. Qiyam artinya tegak. Isilah malamnya dengan menegakkan malam yang selama ini malamnya tumbang, tidur. Maka diisi dengan menegakkan malam. Diawali dengan tarawih. Habis tarawih, witir. Habis witir, tadarus. Habis itu, tidur. Habis tidur, bangun tahajud. Terus apa masalahnya dengan corona? Mengapa jadi risau? Terhalangkah ibadah ini disebabkan oleh corona? Tarawih. Oh jelas terhalang Ustaz. Kami nggak bisa tarawih ke masjid. Siapa bilang tarawih syaratnya mesti ke masjid? Syarat, rukun, wajib. Syarat tidak sah kalau tidak cukup syarat. Rukun memang dia tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya tumbang. Wajib memang kewajib. Maka tarawih tidak ada yang mensyaratkan, tidak ada yang mewajibkan, tidak ada yang merukunkan mesti di masjid. Tarawih bisa dilaksanakan di rumah. Tapi saya mau berjamaah juga. Ya berjamaah di rumah. Berapa hari, berapa malam, berjamaah di rumah, tidak masalah. Saya nggak banyak hafal banyak ayat Pak Ustadz. TV ada di rumah? Ada. Hidupkan TV. Cokkan ke laptop, ambil Quran digital. 1 rakaat 1 halaman, hidupkan TV. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lihat. Mana bisa sholat ngelihat teks Ustaz? Bisa. Mana dalilnya? Zakwan jadi imam sholat melihat mushaf, makmumnya Aisyah. Wah itu berarti perbuatan bukan ulama. Loh, Aisyah istri Nabi, sahabat Nabi, tidak dilarang oleh para sahabat yang lain. Bahkan apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Wa kana khiyaruna yaqra'una minal masahif. Ulama-ulama kami dulu, khiyar, ulama-ulama besar, melihat dari mushaf. Tarawih tidak terganggu. Witir juga tidak terganggu. Tadarus, apa hubungan dengan corona? Habis sholat duduk sejenak. Ayo tadarus, baca. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Dengarkan bacaan. Saya tinggal di kos-kosan Pak Ustadz, ngerantau, tidak tinggal di kampung. Baca Quran sendirian. Atau buat grup, Zoom. Kamu baca, kamu baca, kamu baca. Manfaatkan teknologi. Tidur jangan terlalu lama, supaya mudah nanti malam bangun tahajud. Salat Isya jam 8, 1 jam tarawih witir jam 9. Habis itu jangan lupa tonton streaming 53 stasiun menuju Allah. Gimana itu Ustaz? Ustaz Abdul Somad official. Masuk iklannya. Habis itu kemudian istirahat. Lalu setelah istirahat, ya jam 10 lah tidur. 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam cukup. Bangun jam 3, apa yang dilaksanakan? Jangan tahajud langsung. Salat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Saya nggak pakai usolli Pak Ustaz. Sekolah saya dulu Muhammadiyah, nggak pakai usolli, dalam hati aja. Allahu Akbar. Salat sunat wudu 2 rakaat. Habis salat sunat wudu, salat sunat taubat. Habis salat sunat taubat, salat sunat hajat. Habis salat sunat hajat, salat sunat tahajud. Tapi tadi sudah witir. Sudah witir masih boleh salat lagi? Boleh salat lagi setelah witir.
Yang tidak boleh itu adalah witirnya 2 kali. Setelah witir di sini, bangun, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, ditutup lagi sholat witir. Itu yang nggak boleh. La witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Pilih witirnya, mau di awal malam atau di akhir malam. Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kapan kamu sholat witir? Kata Abu Bakar, saya sholat witirnya fi awalil lail. Jadi pilihannya 2, di awal malam atau di akhir malam. Jam 3 sholat jam 4. Habis jam 4 makan sahur 4.30. Sementara imsak azan subuh jam 5. Masih ada waktu 30 menit. Apa yang dilakukan? Baca Quran lagi. Tidak ada halangan. Jadi siapa yang terlalu risau, jelimet, ribet, sulit, payah, sebetulnya bukan coronanya, memang otaknya sulit. Tidak ada masalah dengan corona. Tidak mempengaruhi, justru makin kencang ibadah. Lalu kemudian bagaimana dengan siangnya? Siangnya diisi dengan siyam. Kalau malamnya qiyam. Siangnya siyam. Siyam artinya apa? Imsak. Imsak artinya apa? Sirine. Sejak kapan imsak diartikan sirine? Imsak artinya menggenggam. Spidol ini digenggam. Maka imsak artinya menggenggam mulut. Jangan ngomong. Inni nazartu lirrahmani sawma, kata Maryam. Aku bernazar kepada Allah, aku akan puasa, nggak akan ngomong. Walan ukallima liyauma insiya, aku tidak akan bicara kepada siapapun. Puasa orang zaman dulu jauh lebih berat. Puasa Maryam tidak ngomong. Kita boleh ngomong. Kita boleh ngomong, tapi ngomongnya yang baik-baik. Man lam yada' qaula zur, siapa yang bicara tidak baik, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan dusta, tipu-tipu, bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tahan makannya, dia tahan minumnya, tak ada gunanya, tak ada pahalanya. Itu teman saya ngomongnya nggak jelas Pak Ustaz. Kenapa ngomongnya nggak jelas? Ada dia buat maksiat, ada dia ngejek-ngejek. Nggak jelas Pak Ustaz. Kenapa nggak jelas? Dia pakai masker. Iyalah. Sejak kapan startnya? Sejak azan subuh. Azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop. Tapi mazhab Syafi'i ini tingkat kehati-hatiannya tinggi. Ihtiyat namanya. 10 menit menjelang azan subuh sudah bunyi sirine. Gosok gigi, kumur-kumur, bersih, steril. Bayangkan kalau tidak ada imsak. Makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut ragu. Kalau ada makanan di mulut saya Pak Ustaz, ya, terus terdengar azan, kita langsung makan atau berhenti Pak Ustaz? Lihat dulu, azannya dari masjid atau dari HP. Nah, jadi jangan berpatokan pada suara azan, tapi berpatokanlah pada waktu tempat tinggal. Kamu tinggal di mana? Di Pekanbaru. Pekanbaru subuh jam berapa? Itu yang dijadikan patokan. Apalagi di beberapa masjid ada yang azannya 2. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua di Masjidil Haram 1 jam. Di tempat kita mungkin ada yang 15 menit. Jangan terkecoh. Nah, oleh sebab itu, dengarkan azan. Kalau azan bergema, waktu sudah masuk, ada makanan di mulut, keluarkan. Karena kalau ditelan, batal puasa. Kulu, makanlah, wasyrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah, silakan sampai terbit fajar. Yang dimaksud fajar, azan subuh. Sampai jam berapa? Sampai jam 18.22. Jadi kalau begitu berapa jam kita menahankannya? 13 jam lebih kurang 22 menit. Itulah yang kita laksanakan. Lalu kemudian selama ini apa yang kita tahan?
Adakah hubungannya dengan corona? Saya sulit puasa ini Pak Ustadz. Kenapa? Karena virus corona. Loh, di mana letak bedanya? Memangnya di luar Ramadan kita kalau tidak pada saat musim pandemik ini sama saja kan? Tahan makan, tahan. Malah zaman sekarang justru puasanya lebih berkualitas. Kenapa? Karena tidak ada satupun perempuan yang wajahnya terlihat. Semua sudah bercadar. Perempuan berkalung cadar. Tidak ada. Justru sekarang, dulu orang pergi sore ke mall, pergi belanja pasar. Sekarang nggak ada. Pergilah ke mall, pergilah ke pasar, biar ditangkap polisi Satpol PP. Syukur-syukur ketemu polisi kita. Kalau ketemu polisi India, dipukul pakai rotan. Oleh sebab itu maka jangan mendramatisir. Ya, oleh sebab itu tidak ada berpengaruh. Justru makin ada wabah ini makin semangat untuk berpuasa. Dah, malamnya udah selesai. Siangnya sudah selesai. Ya udah, malam siang. Tapi target yang mau kita capai dengan puasa ini apa? Visi misinya apa? Mau kejar pahala? Baik, nggak salah. Tapi sebetulnya puasa ini adalah pembentukan karakter. Orang sekarang kan suka pakai istilah-istilah karakter, pendidikan yang berkarakter. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata kepala sekolah, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Si ibu bapak pun pulang ke rumah, anak-anakku sekalian, aku ingin kalian menjadi anak-anak yang berkarakter. Habis itu anaknya nanya, mama, karakter itu apa? Huruf. Karakter, pakailah bahasa kita, akhlakul karimah, berakhlak. Sebetulnya target yang ingin dicapai dari puasanya apa? Yang pertama, integritas. Ustaz pakai integritas lagi. Apa itu? Kejujuran. Jujur. Mana ada orang bohong bulan puasa? Mana ada orang gosip bulan puasa? Mana ada orang makan-makan di bulan puasa? Di sebagian tempat memang ada rumah makan. Di bulan puasa buka. Tapi ditutup pakai kain di atas, bawah kelihatan. Kaki kelihatan, atas nggak kelihatan. Namanya rumah makan hantu. Integritas sedang dijaga di bulan suci Ramadan. Mau bicara, takut batal puasa. Mau ngelihat, takut batal puasa. Mau takut. Integritas sedang dijaga. Kalau sedang puasa di bulan Ramadan, air halal, nasi halal, sayur halal, rendang halal, semua yang halal saja bisa kau tinggalkan, maka di luar Ramadan kau bisa meninggalkan yang haram. Karena saat pelatihan yang halal saja bisa kau tinggalkan. Apalagi yang haram. Ini krisis kita sekarang. Kira-kira kalau integritas di bulan Ramadan ini terjaga sampai di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, apa yang akan terjadi? Maka beban polisi, jaksa, BPK, KPK, Inspektorat Jenderal ringan. Jangan-jangan nonjok. Nggak ada lagi orang yang perlu diawasi. Karena semuanya merasakan ODP, orang dalam pengawasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar sekarang? Saya ODP nih, lari semua orang. Loh, kenapa kan lari? Kok ODP? Aku dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita rasakan betul saat puasa itu. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, semuanya rasa. Yang kedua, integritas kepada Allah, kepada manusia. Hablum minallah. Yang kedua adalah memupuk semangat berbagi. 13 jam lebih lamanya kau tahan laparmu, hausmu. Kalau lapar menyentuh lambung, insya Allah nasinya tinggi membumbung. Tapi kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Saya Pak Ustadz kalau tahan makan, siap. Jangankan 13 jam, 13 hari saya tahan. Kenapa? Memang program diet. Saya Pak Ustadz kalau tahan mata, memang saya tahan. Jangankan sholat tahajud, sholat yang Ustadz sebut tadi. Sampai subuh saya sering nggak tidur. Apa? Memang security jaga malam.
tahan kaki, siap. Kenapa tahan kaki? Memang nggak bisa keluar. Keluar Sudirman, mentok. Keluar Pasar Pagi Arengka, mentok. Dishub dengan polisi sudah menjaga. Ada satu yang orang tidak siap. Kaki mendengar ceramah ke masjid, siap. Kalau nggak musim corona, gantikan dengan mata melihat program, siap. Di internet, di TV, pengajian-pengajian. Tapi ketika kantongnya yang diminta untuk terbuka berbagi, disitulah kumat datang penyakit asli. Oleh sebab itu ini yang harus kita pupuk, semangat berbagi ini. Kalau memang jujur betul imanmu, maka kau pasti akan sodako benar. Orang yang benar itu Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang membenarkan. Selesai baca Quran, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sodakoh, bukti benar imanmu betul. Kalau cuma syahadat, semua orang bisa. Kalau cuma sekedar sholat, semua orang mampu. Tapi ketika sodakoh, apa bukti imanmu? Lautan kan kudaki. Oh, salah. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Ngomong. Buktinya mana? Buktinya ada pada sodakoh. Berbagi sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lagi-lagi yang dibangun integritas. Marilah kita sedekah, perhatikan tetangga-tetangga kita ini musim. Jangan posting makanan enak, lezat. Hari ini orang makan pakai kerupuk. Di mana letak berbagi? Kalau kau sanggup, kau bagi makananmu. Idza tabakhta fa aksir ma'aha. Kalau kau masak, banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya. Ayamnya dikit aja, bagi kuah-kuah dulu. Tapi jangan gara-gara ini sepanjang bulan ini kuah aja ceritanya. Oleh sebab itu maka berbagi. Tetangga kita itu, yang mana tetangga kita itu? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. 160 rumah itu ring satu tetangga kita. Siapa yang ngomong gitu Ustaz? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ke atas Pak Ustaz, 40 lantai ke atas. Kebetulan kalau tinggalnya di kondominium, tinggalnya di apartemen, maka 40 ke atas, 40 ke bawah. Coba cek satu-satu. Mana yang nggak makan, mana yang makan pakai kerupuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Tapi kan nggak bisa Pak Ustadz, kami sedang pandemi, nggak boleh keluar. Kita kan punya datanya di pengurus masjid. Pak Ketua Masjid, mana data masyarakat kita yang tak mampu, mana? Mana data-data semua Pak Pengurus Masjid? Kata Pak Pengurus Masjid, saya membagi jamaah kita ini kepada 3. Jamaah kita terbagi 3. 1, 2, 3. Yang pertama jamaah harimau. Apa harimau nih Pak Ketua Masjid? Ini harimau sekali makan orang setahun nggak makan. Nah itu yang hebat-hebat, itu yang banyak-banyak duit. Yang 2 ini jamaah ular sawah. Apa ini? Sekali makan kambing sebulan nggak makan. Yang ketiga ini jamaah ayam kampung. Ceker pagi makan siang, ceker siang makan sore. Ini yang perlu kita bantu nih. Kalau sampai mereka tidak makan, minum air putih 2 hari mati, dia sudah selesai dengan dunia, mati syahid dia. Tapi kita tiap pagi, tiap malam, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna, subhanallah, masyaallah, tabarakallah, jazakallah, akhi, ukhti, pret. La yabitu syab'an. Orang beriman tidak bisa tidur kenyang. Orang beriman tidak bisa tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. La yabitu syab'an. Tidak boleh dia tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Kalau beli baju, beli kain, kainnya cantik, beli 2. Ngapain beli kain banyak-banyak? Kain 1 untuk saya, yang 1 untuk tetangga yang terdepan. Beli beras 3 karung. Ngapain beli beras banyak-banyak? Numpuk barang ya, karena penyakit. Enggak. Yang 1 karung untuk kita, yang 2 karung kita bagikan.
Semangat berbagi ini. Kasih sembako, kasih parkir kendaraan. Lihat, ada yang saudara kita yang susah, bagi. Tapi yang paling bagus kalau dikelola oleh jamaah. Saya sendiri mengajak sebagai ketua masjid, saya ketua masjid di lingkungan saya ajak. Mari kita data masyarakat kita. Sudah kita klasifikasi sama level 1, level 2, level 3, sudah dapat, sudah. Kita bagi 3 kali. 10 April yang lalu untuk persiapan menyambut Ramadan. 10 Mei nanti persiapan menyambut Idul Fitri. 10 Juni persiapan mana tahu wabah ini berlanjut. Na'udzubillah. Tapi andai terjadi, kita sudah ready, sudah siap. Jadi tidak ada halangan apapun. Ramadan ini justru Ramadan paling berkualitas. Ramadan ini insya Allah Ramadan paling bermakna. Catat, tulis pengalaman-pengalaman sejarah. 20-30 tahun akan datang. Di hari kita itu, Ramadan musim pandemik. Selama ini kami ke masjid, tiba-tiba kami sholat di rumah. Tahun lalu di masjid itu imamnya biasa-biasa saja. Nanti anak-anak kalian, cucu kalian akan membaca sejarah itu. Dulu 100 tahun yang lalu lebih, ketika gunung meledak, hancur Gunung Krakatau. Hari ini semua orang mencari catatan kakeknya tentang peristiwa itu. Maka 50 tahun akan datang, cucu-cucu kita akan membaca itu. Dulu Ramadan tahun lalu biasa-biasa saja, tapi Ramadan 1441 2020 luar biasa. Ramadan tahun lalu di masjid imamnya biasa saja, tapi malam ini di rumah papa kamu menangis sampai 2 kali karena lupa baca ayat apa. Artinya ada pengalaman spesial yang luar biasa. Ada satu pintu surga namanya pintu Ar-Rayyan. Rayyan. Banyak juga orang sekarang sudah gadget di nama anaknya. Rayyan. Siapa nama anaknya, Bu? Rayyan. Nama pintu surga ya? Enggak, Pak Ustaz. Saya ambil nama artis barat, Bryan Adams. Ambillah dari Rayyan. Pintu surga. Masuk dari pintu Rayyan. Tidak ada yang boleh masuk dari pintu Rayyan ini kecuali orang yang banyak puasa. Puasa wajib, puasa sunat. Nah, oleh sebab itu maka sampai masanya kita akan diberikan Allah masuk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surgaku melalui pintu Rayyan. Wadkhuli jannati, bersamalah engkau dengan hamba-hamba Allah. Hamba uang masuk neraka, hamba jabatan masuk neraka, hamba manusia masuk neraka. Kenapa? Karena mempersekutukan Allah. Mereka semua yang masuk ini ibadi, hamba Allah. Hari ini kita sedang menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada apa. Mereka masuk ke dalam surga. Setelah masuk ke dalam surga ditanya Allah, "Maza turidun? What do you want?" Kalian mau apa penghuni surga? Semuanya kalian sudah dapat. Apa kata penghuni surga? Ridhaka, kami ingin ridhamu ya Allah. Ternyata ada satu yang belum didapatkan walaupun sudah masuk surga. Ridha Allah. Ridha, plong. Hati lapang menerima ketetapan dari Allah. Lapangkan hati kita selama ini. Sempit di dalam rumah, kerja di rumah, keluar jalan kosong, takut ditangkap bapak polisi, nggak bisa. Hatinya lapang. Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusan. Hati saya galau Pak Ustaz, biasanya kongko nongkrong sekarang nggak bisa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Afdhaluz zikri fa'lam afdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat target satu hari. Istighfar 100. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100. Salawat 100. Program sendiri, amalkan sendiri, baca sendiri, tahu sendiri. Jangan tulis 100 habis itu dipoto. Alhamdulillah udah 500. Kalian berapa guys?
program pribadi. Ngajak orang berzikir, berselawat, baik, bagus, mantap, lanjutkan. Ridha menerima ketetapan Allah. Ini bukan kemauan kita, ini ujian dari Allah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, kami mohon ridhamu ya Allah, wal jannah, dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, jauhkan kami dari murkamu dan api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang keruh. Sebagaimana biasa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap bersyariah. Hashtag, saya ulang sekali lagi, jaga kesehatan, tetap bersyariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.